Shalom, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya di Lunch with Jesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya punya sebuah kisah. Ada seorang laki-laki bernama Charles Blondin. Dia adalah seorang akrobatik. Dia ahli untuk berjalan di atas seutas tali. Dia biasanya tuh memasangkan talinya di antara gedung-gedung tinggi. Nah, pada suatu hari dia membuat suatu pertunjukan di atas Niagara Falls, air terjun Niagara. Pertama kali jalan, dia menggunakan sebatang kayu yang panjang. Dia jalan melantasin pelan-pelan, akhirnya berhasil. Kedua kali dia berjalan, dia membawa sebuah tas dan membawa kursi. Lalu dia jalan, di tengah dia berhenti. Setelah berhenti, dia duduk di sana. Lalu dia keluarkan isi tasnya. Apa yang dia keluarkan? Dia keluarkan makan siang, Bapak Ibu. Lalu dia makan di sana. Setelah selesai, dia kembali sampai ke ujung. Ternyata dia belum selesai juga. Ketiga kali dia mau jalan di atas seutas tali itu, dia bawa kereta dorong. Isinya kentang memenuhi kereta dorongnya. Dia jalan dorong sampai ke ujung. Nah, setelah 3 kali dia berjalan, dia tanya sama penonton, ada nggak yang berani, yang mau masuk di dalam kereta dorong ini, saya dorong sampai ke ujung. Dia tunggu, gak ada yang berani. Sampai akhirnya ada seorang wanita, ibu-ibu, dia angkat tangan. Oke, saya mau masuk dalam kereta dorong ini. Didorong sama Charles Blondin sampai ke ujung dengan selamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, si wanita ini adalah ibunya Charles Blondin. Hanya dia yang percaya bahwa Charles Blondin bisa membawa sampai ke ujung dengan selamat. Walaupun para penonton itu udah lihat 3 kali loh bolak-balik, tetap aja gak percaya. Itulah kecenderungan kita manusia. Kita tuh gak mudah percaya. Kita selalu pengen lihat bukti. Kita selalu pengen lihat tanda. Sebelum melakukan sesuatu kita butuh kepastian lebih dulu. Misalnya di dalam kehidupan rumah tangga, terhadap pasangan. Kita selalu menuntut sama pasangan, ayo buktikan dulu dong cinta kamu. Ayo kamu dong yang mengalah dulu sama saya. Ayo kamu dong yang berkorban dulu sama saya. Sama Tuhan juga Bapak Ibu, sering kali kita sebagai manusia hitung-hitungan seperti itu. Misalnya, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau untuk ke gereja baca firman kalau Engkau sembuhkan saya. Mungkin juga kita bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau utang saya lunas, saya bebas dari semua lilitan utang ini, baru saya mau memberikan persembahan kepada Engkau. Sering kali kita sebagai manusia melakukan seperti itu. Tema kita pada hari ini adalah percaya tanpa syarat. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya bahwa Tuhan ingin kita percaya tanpa syarat kepadanya, tanpa harus melihat bukti, tanda, mujizat apapun. Tema kita pada hari ini diambil dari satu perikop. Bacaan hari ini Injil 23 Maret 2020. Diambil dari Yohanes 4 ayat 43 sampai 54. Saya akan membacakan untuk Anda. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar
bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus tahu banget kecenderungan manusia. Kita sebagai manusia itu butuh bukti, butuh tanda, butuh mujizat. Oleh sebab itulah ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, banyak keajaiban. Ia mengubah air menjadi anggur. Ia menyembuhkan banyak orang sakit. Ia membangkitkan orang mati. Apa tujuan Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat itu? Tujuan Tuhan Yesus ketika melakukan mujizat itu adalah membuat supaya orang-orang percaya kepadanya. Karena ketika orang percaya kepadanya, maka orang tersebut akan diselamatkan. Orang tersebut akan berada bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Itulah tujuan Tuhan Yesus membuat mujizat. Itulah tujuan Tuhan datang ke dunia ini. Nah, pada saat ini pun banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi. Dan tujuannya masih sama. Tuhan ingin kita semua percaya. Tuhan ingin kita semua selamat. Namun Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pemikiran manusia itu berbeda dengan pemikiran Tuhan. Ketika Tuhan memikirkan apa yang terbaik bagi kita, jangka panjangnya, keselamatan manusia. Tapi manusia punya kecenderungan hanya untuk memikirkan saat ini aja. Manusia pengennya instan-instan. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, yang kita kejar Bapak Ibu adalah kesembuhan. Yang kita kejar adalah berkat. Yang kita kejar adalah kesuksesan. Dan itulah yang menjadi hal-hal yang kita kejar di dalam kehidupan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Apa yang terjadi ketika kita gak mendapatkan semuanya itu? Ketika kita jatuh sakit misalnya, ketika kita mengalami masalah ekonomi, ketika kita mengalami masalah konflik dengan orang, ketika kita mempunyai masalah, fokus kita, yang kita lihat hanyalah masalah itu aja. Yang kita lihat hanyalah pergumulan kita pada saat itu aja. Seringkali di dalam kehidupan kita tuh gak menyadari berkat-berkat Tuhan yang begitu banyak, yang begitu berlimpah telah kita rasakan. Misalnya saat kita sakit, kita tuh hanya fokus sama sakitnya kita terus. Kita gak melihat bahwa di tengah-tengah sakit kita itu, Tuhan masih kasih kita keluarga yang merawat kita, yang mengasihi kita. Atau ketika kita sedang mengalami masalah ekonomi, hanya itu aja yang dipikirin, utang terus, gak bisa beli ini, gak bisa beli itu. Hanya itu yang dipikirin. Kita lupa bahwa kita masih sehat, kita masih punya suami, istri yang baik, kita masih punya keluarga yang baik, anak-anak yang baik. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus tahu banget bahwa kita manusia punya kecenderungan untuk minta tanda, minta bukti, minta mujizat dari Tuhan. Oleh sebab itulah dari bacaan hari ini, ketika si pegawai istana itu datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tahu banget apa yang diinginkan dia. Dia ingin anaknya sembuh. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan kepada pegawai istana ini, jika engkau tidak melihat tanda dan mujizat, maka engkau tidak akan percaya. Bapak Ibu yang terkasih, pada siang hari ini, hal yang sama juga Tuhan Yesus katakan kepada kita semua. Tuhan Yesus katakan, jika engkau tidak melihat tanda dan mujizat, maka engkau tidak akan percaya. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua Bapak Ibu. Tuhan Yesus berikan kita tanda mujizat. Apakah kita sudah menyadarinya? Mungkin tanda-tanda yang kita harapkan hanyalah kalau kita sakit kita pengen sembuh. Kalau kita terlilit hutang kita pengen dibebaskan. Kalau kita punya masalah dengan orang, kita pengen orang itu yang bertobat. Itu yang hanya yang kita inginkan. Tetapi pernahkah terpikir oleh kita semua, what if? Bagaimana jika melalui masalah-masalah tersebut, melalui pergumulan-pergumulan tersebut, Tuhan sedang memproses kita? Ada seorang ibu. Ibu ini dia mempunyai seorang anak yang hidupnya gak baik. Pesta pora gak pernah pulang, bahkan sampai menghamili anak orang. Tapi ibu ini tetap percaya kepada Tuhan. Ibu ini tetap berharap kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya anaknya bertobat.
Bapak Ibu sekalian, ibu ini adalah Santa Monica, anaknya adalah Santo Agustinus. Di sini kita belajar bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus selalu punya jalan yang terbaik, selalu punya rancangan yang terindah, selalu punya rencana yang terindah. Kita mau belajar dari Injil hari ini bahwa kita mau percaya tanpa syarat kepada Tuhan, apapun yang sedang kita alami. Baik itu masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah konflik dengan orang, apapun itu, kita percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh berdaulat di dalam kehidupan kita. Rancangan dan rencananya adalah yang sempurna dan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan bukan hanya untuk cari tanda, cari bukti, cari berkat-berkatnya aja, tapi kita mau datang kepada Tuhan karena kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, seperti Dia pun sangat mengasihi kita. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga yang penuh kasih, yang sangat baik, yang begitu memelihara kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Bapa, bimbing kami terus, ajar kami terus, supaya kami mampu untuk percaya kepadamu tanpa syarat. Ajar kami Tuhan, supaya kami tidak datang kepadamu hanya untuk mencari-cari tanda, mencari bukti, mencari berkat, mencari mujizat. Tapi kami mau datang kepadamu. Apapun yang sedang kami alami, apapun pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami, apapun permasalahan yang sedang kami hadapi, kami mau datang kepadamu karena kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Karena kami sungguh-sungguh percaya bahwa rancangan-Mu, rencana-Mu adalah yang terindah dan terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau terima berkat-Mu, kasih-Mu, pemeliharaan-Mu, sukacita dan damai sejahtera yang dari Engkau. Dan kami mau bagikan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Sesuai dengan tujuan Engkau menciptakan kami, yaitu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Engkau mau kami semua menjadi gambar dan rupa-Mu, menjadi wakil-wakil-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami terus, ajar kami terus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita sama-sama nyanyikan satu lagu untuk menguatkan iman kita. Mari bersama-sama angkat pujian ini sebagai tanda iman kita. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan bersama. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, hatiku percaya, sungguh kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan Yesus memberkati.